Berikut adalah latihan soal SAS atau Sumate per semester atau PAS atau penilaian semester mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS atau PAS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu pada periode 1945 sampai 1950, dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam adalah pemberontakan A. Republik Maluku Selatan atau RMS, B. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, C. Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, D. Darul Islam atau Tentera Islam Indonesia atau DITII. Maka jawaban yang benar adalah D. Darul Islam atau Tentera Islam Indonesia atau DITII. Oke, kita lanjut ya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan isi dekret Presiden tahun 1959 berikut ini. 1. Pemerintah membubarkan konstituante. 2. Presiden diturunkan dari jabatannya. 3. UUDS tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Penaikan harga barang kebutuhan. 5. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dari data di atas yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan dengan nomor A, 1, 2, dan 5, B, 1, 3, dan 5, C, 1, 3, dan 4, D, 1, 2, dan 4. Oke, maka jawaban yang benar adalah B, 1, 3, dan 5. 1. Pemerintah memberikan konstituante. 3. UUDS tahun 90 dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu jawabannya. Salah satu bentuk suatu kelompok tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ditandai dengan peristiwa A. G30 SPKI, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran Surabaya, D. Serangan Umum 1 Maret 1949. Maka jawaban yang benar adalah A. G30 SPKI ya jawabannya. Harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena A. Presiden berasal dari militer, B. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik, C. Presiden lemah dalam mengontrol lembaga negara lainnya, D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. Maka jawaban yang benar adalah D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. D jawabannya. Tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Kebebasan berbicara dan organisasi, B. Terjadinya konflik antar warga di beberapa daerah, C. Kebebasan berorganisasi,
dan berekspresi masyarakat Indonesia. D. Kebebasan berbicara dan berekspresi masyarakat Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah B. Terjadinya konflik antar warga di beberapa daerah. Keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah A. Pada dasarnya, ideologi tersebut diciptakan oleh negara. B. Nilai-nilai dan cita-citanya dipaksakan dari luar masyarakatnya. C. Pada dasarnya, ideologi tersebut diciptakan oleh masyarakatnya sendiri. D. Dasar pembentukannya adalah ideologi perseorangan atau kelompok. Maka jawaban yang benar adalah C. Pada dasarnya, ideologi tersebut diciptakan oleh masyarakat sendiri. Oke, kita lanjut. Perhatikan ciri Pancasila berikut ini. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar. 3. Diciptakannya oleh negara. 4. Dasar pembentukan ideologinya hasil musyawarah. 5. Senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. Nah, dari data di atas yang termasuk ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan dengan nomor A1, 2, 3, 4. B1, 3, 4, 5, C1, 2, 4, 5, D2, 3, 4, 5. Maka jawaban yang benar adalah C1, 2, 4, 5. C ya. Yang termasuk Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 4, 5. Ya. Satunya sistem pemikiran terbuka, 2 nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar, 4 dasar pembentukan ideologinya hasil musyawarah, 5 senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. Perwujudan Pancasila di bidang ekonomi dikembangkan melalui landasan operasional sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal A31, B32, C33, D34. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu pasal 33. Sikap yang harus dihindari sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya adalah A. Sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit. B. Sikap bekerja keras, disiplin, dan sikap ilmiah. C. Sikap kekeluargaan dan gotong royong. D. Sikap selalu musyawarah dan mufakat. Maka jawaban yang benar adalah A. Sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit. Itu jawabannya. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung dalil A. Objektif, B. Subjektif, C. Federatif, D. Distributif. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu subjektif jawabannya. Oke, kita lanjut. Kemerdekaan yang dicapai bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia. Melainkan juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Maka jawaban yang benar adalah
C. Ketiga jawabannya. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara A. yang berkedaulatan rakyat, B. melindungi segenap bangsa Indonesia, C. berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, D. hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah D. hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Maka jawaban yang benar adalah A ke-1 jawabannya. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari pokok pikiran A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Kedaulatan rakyat, D. Keadilan sosial. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu ketuhanan jawabannya. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 persatuan di lingkungan keluarga adalah A. hidup rukun dengan saudara, B. ikut serta dalam belajar kelompok, C. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah A. hidup rukun dengan saudara. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 keadilan sosial di lingkungan sekolah adalah A. hidup rukun dengan saudara, B. melaksanakan piket kelas dengan baik, C. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah B. melaksanakan piket kelas dengan baik, B jawabannya. Makna dari suatu negara memiliki kedaulatan antara lain A. menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya, B. menjadi negara yang maju dan sejahtera, C. memiliki kekayaan yang melimpah, D. memiliki kewenangan untuk mempengaruhi negara lain. Maka jawaban yang benar adalah A, menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, diantaranya adalah asli yang memiliki arti kekuasaan. A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. D. Merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Maka jawaban yang benar adalah B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara. Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara.
A. Keberadaan hukum merupakan kehendak negara. B. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam rakyat. C. Hukum dan segala kegiatan pemerintah merupakan kehendak negara. D. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri. Maka jawaban yang benar adalah B. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara. B jawabannya. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan tersebut adalah merupakan asas pemilihan umum, yakni A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu umum jawabannya. Lembaga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai badan legislatif adalah A. Presiden dan DPR, B. DPR dan MPR, C. DPR dan MA, D. MA dan MK. Jawaban yang benar adalah A. Presiden dan DPR jawabannya. Peran serta masyarakat dalam pembelaan negara dapat dilihat dari A. Gotong royong dalam pembangunan lingkungannya, B. Besarnya sumbangan untuk bangsa dan negaranya, C. Bersedia menjadi hansip, D. Siap bertempur mengusir musuh. Maka jawaban yang benar adalah C. Bersedia menjadi hansip. Ya, itu jawabannya. Apabila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjaga dengan baik, maka A. Terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, B. Kebutuhan hidup terpenuhi, C. Pertumbuhan ekonomi cukup baik, D. Roda pemerintahan berjalan dengan baik. Maka jawaban yang benar adalah A. Terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Rancangan peraturan yang dibuat oleh bupati atau wali kota harus mendapat persetujuan dari A. DPR RI, B. BPD, C. DPD, D. DPRD. Maka jawaban yang benar adalah D. DPRD. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat A. Semi terbuka, B. Tertutup, C. Terbuka, D. Kaku. Maka jawaban yang benar adalah C. Terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, C jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal pasas mata pelajarannya, silahkan cek di bagian deskripsi ya. Di situ sudah ada linknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.